Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak dosen Pengampu Aswaja, Bapak Abdullah Izza MPTD, dan teman-teman kuliah yang saya banggakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Aqidah Aswaja An-Naqdiyah. Sampun disyaldi dan grup. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan akidah yang terbesar yang diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Akidah yang diyakini Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama Islam penerusnya hingga sekarang yang terhindar dari berbagai macam bid'ah, akidah yang menyimpang darinya. Ahli Sunnah wal Jamaah terkenal dua ulama yang dijadikan panutan dalam akidah, yaitu satu, Imam Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi Al-Ansari. Beliau hidup di Samarkand 238 sampai 333 Hijriah atau 852 sampai 944 Masehi. Dalam bidang fikih beliau bermadzhab Hanafi. Dua, yaitu Imam Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau terlahir di kota Basrah 260 sampai 330 Hijriah atau 873 sampai 945 Masehi. Dalam masalah fikih, beliau bermadzhab Imam Syafi'i. Ajaran Aswaja dalam bidang akidah, syariah dan akhlak. 1. Dalam bidang akidah, konsep akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah merupakan jalan tengah tawassut di antara kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang pada masa itu, yaitu kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Dalam membicarakan perbuatan manusia, keduanya saling berseberangan. Kelompok Jabariyah berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia diciptakan oleh Allah dan manusia tidak memiliki peranan apapun. Sedangkan kelompok Qadariyah memandang bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri terlepas dari Allah. Dengan begitu, bagi Jabariyah kekuasaan Allah adalah mutlak, dan bagi Qadariyah kekuasaan Allah kekuasaan Allah. Sikap tawassut yang ditunjukkan oleh Asy'ariyah dengan konsep al-qas. Menurut Asy'ariyah, perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia memiliki peranan dalam perbuatannya. Selanjutnya, konsep akidah Maturidiyah. Pada prinsip memiliki keselarasan dengan Asy'ariyah, itu ditunjukkan oleh cara memahami agama yang tidak secara ekstrim, sebagaimana dalam kelompok Mu'tazilah. Yang sedikit membedakan keduanya, bahwa Asy'ariyah fikihnya menggunakan madzhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki, sedangkan Maturidiyah menggunakan mazhab Imam Hanafi. Sikap tawassut yang ditujukan oleh Maturidiyah adalah upaya pendamaian antara al-naqli dan al-aqli, nas dan akal. Maturidiyah berpendapat bahwa suatu kesalahan apabila kita berhenti berbuat pada saat menggunakan rasio, menggunakan akal sama pentingnya dengan menggunakan naqli. Sebab akal yang dimiliki manusia juga berasal dari Allah. Karena itu dalam Al-Quran Allah memerintahkan umat Islam untuk menggunakan akal dan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di alamnya. Dalam Al-Quran misalnya pada ayat liqaumi yatafakkarun, liqaumi ya'qilun, liqaumi yatadakkarun, la'allakum tashkurun, la'allakum tahtadun, dan sebagainya. Artinya bahwa penggunaan akal itu semuanya diperuntukkan agar manusia memperteguh iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam bidang syariat. Dalam bidang syariat, fikih hukum Islam, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berpedoman pada 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang berhaluan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah
di kalangan pengikutnya sebagai besar mengikuti madhab Imam Syafi'i. 1. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, biasa disebut Imam Hanafi, lahir 80 Hijriah dan wafatnya beliau tanggal 100 tahun 150 Hijriah di Baghdad. Abu Hanifah berdarah Persia, digelari Al-Imam Al-Azham, Imam Agung, menjadi tokoh panutan di Irak, penganut aliran Ahlur Ra'yi dan menjadi tokoh sentralnya. Di antara manhaj istimbatnya yang terkenal adalah Al-Ihtisan. Fikih Abu Hanifah yang menjadi rujukan utama madhab Hanafi ditulis oleh dua orang murid utamanya, yaitu Imam Abu Yusuf Ibrahim dan Imam Muhammad bin Hasan al-Asy'bani. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, biasa disebut Imam Malik, sebagai Imam Dar al-Hijrah. Imam Malik adalah seorang ahli hadis sangat terkenal sehingga kitab monumentalnya berjudul Al-Muwatta dinilai sebagai kitab hadis hukum yang paling sahih sebelum adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selanjutnya, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, biasa disebut Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriah di Gaza dan wafat pada tanggal 204 Hijriah di Mesir. Imam Syafi'i mempunyai latar belakang keilmuan yang memadukan antara al-hadis dan al-ra'yi. Karena cukup lama menjadi murid Imam Malik di Madinah dan cukup waktu belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan di Baghdad, dia adalah murid senior Imam Abu Hanifah. Metodologi istinbatnya ditulis menjadi buku pertama dalam usul fikih berjudul Ar-Risalah. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hambal, biasa disebut Imam Hambali, lahir 164 Hijriah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal terkenal sebagai tokoh al-hadis. Imam Ahmad bin Hambal adalah salah seorang murid Imam Syafi'i selama di Baghdad dan sangat menghormati Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i wafat masih selalu mendoakannya. Imam Ahmad bin Hambal mewariskan sebuah kitab hadis yang terkait dengan hukum Islam berjudul Musnad Ahmad. Terakhir, yang ketiga, bidang tasawuf, bidang akhlak. Tasawuf Aswaja An-Nahdiyah memiliki prinsip bahwa hakikat tujuan hidup adalah tercapainya dunia akhirat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah dicapai melalui perjalanan spiritual yang bertujuan untuk memperoleh hakikat dan kesempurnaan hidup manusia. Namun, hakikat yang diperoleh tersebut tidak boleh meninggalkannya garis-garis syariat yang diterapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Syariat harus merupakan dasar untuk pencapaian hakikat. Inilah prinsip yang dipegangi tasawuf Aswaja. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akhlak dan tasawuf mengikuti dua pemikiran tasawuf, yaitu Abu Qasim Al-Junaidi dan Imam Ghazali. Dalam kitabnya Kimya'u As-Sa'adah, Imam Ghazali berkata bahwa tujuan memperbaiki akhlak adalah untuk membersihkan hati kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, syariat itu perkataanku, tarekot itu perbuatanku, dan hakikat itu kelakuanku. Dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa arti tarekot adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan ibadah sesuai ajaran yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan pada para sahabat tabi'in dan tabi'in. Para ulama para ulama hingga sampai kepada kita. Jadi, orang yang bertasawuf adalah orang yang menyucikan diri lahir dan batin dengan menempuh jalan thariqat atas dasar 3 tingkatan yang menurut Imam Abu Al-Qasim Al-Junaidi dikenal dengan takhalli, tahalli, dan tajalli. 1.
Takhalli yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela baik lahir maupun batin seperti hasud, tamak, takabur dan lain sebagainya. Duali yaitu mengisi. Satu, tahalli yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela baik lahir maupun batin seperti hasud, tamak, takabur dan lain sebagainya. Dua, tahalli yaitu mengisi dan membiasakan diri dengan sifat-sifat. Satu. Takhalli. Takhalli yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela baik lahir maupun batin seperti hasud, tamak, takabur dan lain sebagainya. Dua, tahalli yaitu mengisi dan membiasakan diri dengan sifat-sifat terpuji seperti takwa, ikhlas, syukur dan lain sebagainya. Terakhir, tajalli yaitu mengamalkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala seperti salat sunnah, zikir, puasa dan lain sebagainya. Sampun. Monggo menawi ada pertanyaan. Ayo tanya. Tema yang kita sampaikan itu kan akidah, aswaja, nahiyah. Kemudian di pembahasannya itu ada berfikih, ada bertasawuf. Apa berfikih, bertasawuf itu masuk akidah? Itu makalah dari saya. Demikian makalah dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.